Selamat datang dalam video presentasi tentang keterampilan dasar konseling. Dalam dunia yang penuh tantangan ini, kehadiran seorang konselor sangatlah penting, terutama dalam membantu individu menemukan solusi, memahami diri, dan mencapai kesejahteraan mental. Namun, menjadi konselor yang efektif tidak cukup hanya dengan niat baik, diperlukan keterampilan khusus yang mendasari setiap interaksi konseling. Dalam video ini, kita akan menjelajahi berbagai keterampilan dasar yang menjadi fondasi utama dalam proses konseling, mulai dari kemampuan mendengarkan aktif, empati, hingga membangun hubungan yang penuh kepercayaan. Mari kita pelajari bersama bagaimana keterampilan-keterampilan ini dapat membentuk konseling yang bermakna dan berdampak positif bagi sesama. Menguasai keterampilan bertanya efektif. Menguasai keterampilan bertanya efektif adalah komponen penting lainnya dalam konseling remaja, melengkapi kemampuan mendengarkan aktif. Bertanya bukan hanya tentang mendapatkan informasi, tetapi juga tentang memfasilitasi eksplorasi diri pada remaja, membantu mereka berpikir lebih dalam, dan menemukan solusi mereka sendiri. Pertanyaan yang tepat dapat membuka pintu pemahaman, sementara pertanyaan yang kurang tepat bisa menutupnya. Pertanyaan terbuka, open-ended questions. Tujuan, mendapatkan fakta konkret, memverifikasi informasi, atau memperjelas detail. Contoh, apakah kamu tidur nyenyak tadi malam? Berapa kali ini terjadi dalam seminggu terakhir? Apakah kamu sudah berbicara dengan orang tuamu tentang ini? Kapan digunakan? Untuk mengumpulkan data awal, mengklarifikasi informasi, atau saat ingin memfokuskan diskusi ke poin tertentu. Namun, hindari penggunaan berlebihan karena bisa membuat percakapan terasa seperti interogasi. Pertanyaan tertutup, closed-ended questions. Tujuan, mendapatkan fakta konkret, memverifikasi informasi, atau memperjelas detail. Contoh, apakah kamu tidur nyenyak tadi malam? Berapa kali ini terjadi dalam seminggu terakhir? Apakah kamu sudah berbicara dengan orang tuamu tentang ini? Kapan digunakan? Untuk mengumpulkan data awal, mengklarifikasi informasi, atau saat ingin memfokuskan diskusi ke poin tertentu. Namun, hindari penggunaan berlebihan karena bisa membuat percakapan terasa seperti interogasi. Pertanyaan klarifikasi. Tujuan, memperjelas makna, menghindari kesalahpahaman, dan menunjukkan bahwa konselor berupaya memahami. Contoh, ketika kamu bilang kacau, apa persisnya yang kamu maksud? Bisakah kamu beri contoh situasi itu? Jadi, yang kamu rasakan adalah rasa kecewa, bukan marah. Kapan digunakan? Ketika ada istilah yang tidak jelas, generalisasi, atau ketika konselor ingin menggali detail lebih lanjut. Pertanyaan reflektif eksplorasi. Tujuan, membantu remaja mengidentifikasi, mengekspresikan, dan memproses perasaan mereka. Contoh, bagaimana perasaan itu memengaruhi dirimu secara fisik? Apa yang muncul di benakmu saat kamu merasakan itu? Jika perasaan itu punya warna, warna apa yang akan kamu pilih? Teknik proyektif, apa yang paling sulit dari merasakan emosi itu? Kapan digunakan? Ketika remaja tampak menahan emosi, kesulitan mengungkapkannya, atau ketika emosi tampak sangat dominan. Pertanyaan skala, scaling questions. Tujuan, mengukur tingkat keparahan, motivasi, kemajuan, atau harapan secara objektif. Contoh, pada skala 1–10, di mana 1 berarti tidak ada masalah sama sekali dan 10 berarti masalah paling besar yang pernah ada. Di mana posisi masalah ini bagimu sekarang? Pada skala 1–10, di mana 1 berarti tidak termotivasi sama sekali dan 10 berarti sangat termotivasi. Seberapa termotivasinya kamu untuk mencoba solusi ini? Kapan digunakan? Untuk mengukur tingkat keparahan masalah, menilai kemajuan, atau mengeksplorasi motivasi untuk berubah. Pertanyaan fokus, solution focused questions. Tujuan,
mengidentifikasi kekuatan, mencari solusi yang mungkin, dan mendorong harapan. Contoh, kapan terakhir kali kamu merasa hal ini tidak menjadi masalah? Pertanyaan pengecualian, apa yang akan sedikit berbeda jika masalah ini sudah teratasi? Pertanyaan keajaiban, apa kekuatan yang kamu miliki yang bisa membantumu menghadapi ini? Langkah kecil apa yang bisa kamu ambil minggu ini? Kapan digunakan? Setelah masalah diidentifikasi, untuk menggeser fokus ke arah tindakan dan harapan. Pertanyaan proyeksi hipotesis. Tujuan, mengurangi resistensi, mendorong pemikiran kreatif, dan mengidentifikasi nilai-nilai atau keinginan tersembunyi. Contoh, jika temanmu menghadapi situasi yang sama, nasihat apa yang akan kamu berikan padanya jika kamu bisa kembali ke masa lalu dan mengubah satu hal? Apa itu? Apa yang akan orang lain lihat berbeda jika kamu berhasil mengatasi masalah ini? Kapan digunakan? Untuk membantu remaja melihat perspektif baru, mengatasi kebuntuan, atau memahami dampak potensial dari pilihan mereka. Kunci menguasai keterampilan bertanya. Tujuan yang jelas, setiap pertanyaan harus memiliki tujuan. Apakah untuk menggali informasi, memprovokasi pemikiran, atau mengidentifikasi emosi? Waktu yang tepat, kapan dan bagaimana pertanyaan diajukan sama pentingnya dengan isi pertanyaan itu sendiri. Hentikan dan dengarkan. Setelah mengajukan pertanyaan, berikan ruang bagi remaja untuk berpikir dan menjawab. Jangan terburu-buru mengisi keheningan. Hindari, mengapa? Terlalu sering menggunakan, mengapa, bisa membuat remaja merasa dihakimi atau defensif. Ganti dengan apa, atau bagaimana? Contoh, daripada, mengapa kamu melakukan itu? Coba, apa yang terjadi sehingga kamu mengambil keputusan itu? Atau, bagaimana perasaanmu setelah itu? Fleksibilitas. Sesuaikan pertanyaan dengan respons remaja dan arah percakapan. Memberikan umpan balik dan parafrase. Memberikan umpan balik, feedback, dan parafrase adalah keterampilan komunikasi inti dalam konseling, khususnya dengan remaja. Kedua keterampilan ini menunjukkan bahwa konselor mendengarkan secara aktif, memahami pesan remaja, dan memberikan kesempatan bagi remaja untuk mengklarifikasi atau menggali lebih dalam. Mereka bukan sekadar mengulang kata-kata, melainkan memproses dan merefleksikan kembali apa yang disampaikan remaja. Parafrahe. Menunjukkan mendengarkan aktif, memberitahu remaja bahwa konselor benar-benar mendengarkan dan memahami apa yang mereka katakan. Mengklarifikasi pemahaman, memberi kesempatan bagi konselor untuk memastikan bahwa mereka telah menangkap pesan dengan benar, dan bagi remaja untuk mengoreksi jika ada kesalahpahaman. Membantu remaja mengatur pikiran, ketika remaja mendengar pikiran mereka diungkapkan kembali dengan cara yang ringkas. Itu bisa membantu mereka melihat masalah dari perspektif yang lebih jelas atau mengatur ide-ide mereka. Mendorong eksplorasi lebih lanjut, setelah merasa dipahami, remaja mungkin merasa lebih nyaman untuk berbagi lebih banyak detail atau perasaan yang lebih dalam. Cara melakukan parafrase yang efektif. Dengarkan dengan seksama, tangkap ide atau pesan utama yang disampaikan remaja. Identifikasi kata kunci pesan inti. Apa poin paling penting yang ingin disampaikan remaja? Ulangi dengan kata-kata sendiri, rumuskan kembali pesan tersebut dengan kalimat yang lebih ringkas atau berbeda, namun tetap mempertahankan makna aslinya. Verifikasi, akhiri parafrase dengan pertanyaan verifikasi untuk memastikan pemahaman Anda benar. Jadi, kalau saya tangkap, kamu merasa sangat stres karena ujian yang berdekatan? Sepertinya kamu bilang kamu khawatir dengan reaksi orang tuamu. Apakah itu yang kamu maksud? Memberikan umpan balik, feedback. Meningkatkan kesadaran diri, membantu remaja melihat perilaku atau pola yang mungkin tidak mereka sadari. Menunjukkan dampak,
membantu remaja memahami bagaimana tindakan atau perkataan mereka memengaruhi orang lain atau diri mereka sendiri. Mendorong perubahan, memberikan informasi yang dapat digunakan remaja untuk membuat pilihan yang lebih baik atau mengembangkan keterampilan baru. Menguatkan perilaku positif, memberikan pengakuan atas upaya atau kemajuan yang telah dicapai remaja. Cara memberikan umpan balik yang efektif. Spesifik dan deskriptif. Fokus pada perilaku atau pernyataan spesifik yang Anda amati, bukan pada label atau penilaian pribadi. Tidak efektif, kamu egois. Efektif, ketika kamu tidak membalas pesan temanmu itu, sepertinya dia merasa diabaikan. Fokus pada perilaku. Umpan balik harus tentang apa yang remaja lakukan, bukan siapa mereka. Tidak efektif, kamu pemalas. Efektif, saya perhatikan kamu kesulitan memulai tugas-tugas sekolahmu akhir-akhir ini. Berbasis observasi, sampaikan apa yang Anda lihat atau dengar tanpa menambahkan penilaian atau interpretasi. Tidak efektif, kamu selalu mencari masalah. Efektif, saya perhatikan bahwa setiap kali ada konflik, kamu cenderung menarik diri. Sampaikan dampak. Jelaskan bagaimana perilaku tersebut memengaruhi remaja atau orang lain. Ketika kamu meninggikan suara, saya merasa sulit untuk terus berbicara denganmu. Cara memberikan umpan balik yang efektif. Tepat waktu, berikan umpan balik sesegera mungkin setelah perilaku yang relevan terjadi, agar relevansinya masih terasa. Fokus pada kekuatan dan potensi. Mulailah atau selipkan umpan balik positif atau pengakuan atas kekuatan remaja. Saya melihat kamu memiliki kemampuan untuk berpikir jernih bahkan dalam situasi sulit. Dan saya yakin kamu bisa menggunakan kekuatan itu untuk mencari solusi. Undang respons. Setelah memberikan umpan balik, berikan ruang bagi remaja untuk merespons, menanyakan, atau mengklarifikasi. Ini bukan kuliah satu arah. Bagaimana menurutmu tentang itu? Apa pendapatmu tentang apa yang baru saja saya katakan? Contoh umpan balik. Konselor, saya perhatikan bahwa setiap kali kita membahas tentang masa depan setelah SMA, kamu cenderung mengubah topik atau terlihat cemas. Apakah ada sesuatu di balik itu? Konselor, saya ingin memberimu umpan balik. Saya melihat kamu telah berusaha keras untuk berbicara lebih terbuka di sesi ini, dan itu menunjukkan keberanian yang luar biasa. Mengidentifikasi dan merespon perasaan klien. Mengidentifikasi dan merespons perasaan adalah inti dari konseling yang berpusat pada klien, terutama saat bekerja dengan remaja. Remaja seringkali kesulitan dalam mengenali, mengungkapkan, dan mengelola emosi mereka. Konselor yang terampil dapat membantu mereka dengan menjadi cermin emosi yang memvalidasi pengalaman internal mereka. Ini membangun kepercayaan, mendorong eksplorasi diri, dan membantu remaja mengembangkan kecerdasan emosional. Mengidentifikasi perasaan remaja. Petunjuk verbal. Kata-kata emosi langsung. Remaja mungkin secara langsung menyatakan perasaan mereka. Aku sedih, aku marah, aku cemas. Ini adalah petunjuk paling jelas. Metafora dan kiasan. Terkadang, remaja menggunakan metafora untuk menggambarkan perasaan mereka. Misalnya, aku merasa seperti terkunci, atau rasanya seperti ada beban berat di dada. Kata-kata yang menunjukkan intensitas. Kata-kata seperti sangat, benar-benar, sama sekali tidak, dapat menunjukkan tingkat keparahan emosi. Pola bicara, nada suara, tinggi, rendah, monoton, kecepatan bicara, cepat, lambat, volume, keras, pelan, dan pola napas bisa memberikan petunjuk tentang emosi yang mendasari. Tunjuk nonverbal. Ekspresi wajah, raut wajah adalah indikator emosi yang sangat kuat. Misalnya, dahi berkerut, mata berkaca-kaca, senyum paksa, bibir ditekuk ke bawah. Bahasa tubuh, postur tubuh, bungkuk, tegang, rileks, gerakan tangan, dan sikap keseluruhan bisa menunjukkan kegelisahan, kemarahan, ketidaknyamanan.
atau relaksasi. Kontak mata, menghindari kontak mata, menatap kosong, atau tatapan tajam bisa mengindikasikan berbagai perasaan, malu, marah, sedih, bosan. Isyarat fisiologis, perubahan warna kulit, pucat, memerah, keringat berlebihan, napas terengah-engah, atau gelisah, menggerak-gerakkan kaki, meremas tangan, dapat menjadi tanda kecemasan atau stres. Petunjuk kontradiktif, incongruence. Perhatikan jika ada ketidaksesuaian antara apa yang dikatakan remaja dan apa yang ditunjukkan oleh bahasa tubuh atau ekspresi wajah mereka. Misalnya, remaja mengatakan, "Aku baik-baik saja," sambil menghindari kontak mata dan suara mereka terdengar lirih. Ketidaksesuaian ini seringkali menunjukkan perasaan yang tidak terungkap atau konflik internal. Langkah-langkah refleksi perasaan. Observasi, perhatikan petunjuk verbal dan non-verbal. Identifikasi kata emosi, pilih kata yang paling akurat untuk menggambarkan perasaan yang Anda amati, misalnya, sedih, marah, frustrasi, cemas, bahagia. Rumuskan pernyataan refleksi, gunakan format seperti, "Sepertinya kamu merasa, perasaan," atau "Saya mendengar melihat kamu merasa, perasaan," atau "Kedengarannya kamu merasa, perasaan, karena, alasan." Verifikasi, berikan kesempatan bagi remaja untuk mengkonfirmasi atau mengoreksi, apakah itu benar? Apakah itu mendekati apa yang kamu rasakan? Validasi perasaan. Validasi adalah mengakui bahwa perasaan remaja itu wajar dan dapat dimengerti dalam konteks situasi mereka. Ini bukan berarti Anda setuju dengan semua tindakan mereka, tetapi Anda mengakui keabsahan pengalaman emosional mereka. Pentingnya validasi. Membantu remaja merasa diterima dan tidak sendirian. Mengurangi rasa malu atau bersalah yang mungkin mereka rasakan karena emosi tertentu. Menciptakan lingkungan yang aman untuk berbagi lebih lanjut. Contoh, wajar jika kamu merasa sedih setelah mengalami kehilangan itu, atau saya bisa mengerti mengapa itu membuatmu merasa cemas. Membiarkan perasaan. Setelah refleksi dan validasi, berikan ruang bagi remaja untuk merasakan dan memproses emosi mereka. Terkadang, konselor terlalu cepat ingin memperbaiki atau mengalihkan perhatian dari perasaan yang tidak nyaman. Namun, membiarkan remaja merasakan dan menamai emosi adalah bagian penting dari proses penyembuhan dan pemahaman diri. Menghubungkan perasaan dengan pikiran dan perilaku. Setelah perasaan teridentifikasi, konselor dapat membantu remaja melihat hubungan antara perasaan mereka, pikiran yang mendasarinya, dan perilaku yang muncul. Ketika kamu merasa cemas, pikiran apa yang muncul di benakmu? Bagaimana perasaan marah itu memengaruhi caramu berinteraksi dengan teman-temanmu? Demikianlah pembelajaran kita tentang keterampilan dasar konseling. Semoga materi ini dapat membuka wawasan dan memperkuat pemahaman kita mengenai pentingnya membangun hubungan yang empatik, penuh perhatian, dan berpihak pada kekuatan klien. Sebagai calon konselor atau pendamping, keterampilan seperti mendengarkan aktif, memberi respon yang tepat, dan membangun kepercayaan bukan hanya teori, tapi harus dilatih dan diterapkan secara konsisten. Mari terus belajar dan mengembangkan diri agar mampu menjadi pendengar yang baik, pembimbing yang bijak, dan agen perubahan yang penuh kepedulian. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.